ngejelasin tentang Ernest Dewes Dekker. Sebelum aku mulai, kalian udah pada tahu belum siapa itu Dewes Dekker? Kalau kalian belum tahu, ayo kita pelajari bersama-sama. Jadi di materi awal kita akan mempelajari latar belakang dari Ernest Dewes Dekker. Dewes Dekker lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan. Beliau merupakan keturunan Indo berdarah campuran Belanda dan Jawa. Namun beliau tidak pernah mengakui keindoannya karena merasa sebagai orang Indonesia sepenuhnya. Nama Dewes Dekker berganti selepas Indonesia merdeka menjadi Danunirja Setiabudi, pemberian oleh Soekarno. Kata Danu artinya benteng, sedangkan Dirja artinya kuat dan tangguh. Mulanya beliau lebih akrab dipanggil Dede, singkatan dari Dewes Dekker. Akan tetapi setelah Soekarno berganti namanya, panggilan Dede itu lebih dikenal dengan singkatan dari Danu Dirja. Yang kedua, kita akan membahas pendidikan Ernest Dewes Dekker. Pendidikan dasar ditempuh NES di Pasuruan. Lalu sekolah lanjutan pertama diteruskan ke HBS di Surabaya. Lalu pindah ke Gymnasium Koning Willem III School, sekolah elit setingkat HBS di Batavia. Selepas lulus sekolah, ia bekerja di perkebunan kopi Sumber Duren di Malang, tepatnya di Jawa Timur. Oh iya, Ernest Dewes Dekker juga penulis dan wartawan terkenal loh. Karena kemampuannya menulis laporan pengalaman perjuangannya di surat kabar terkemuka membuatnya ditawari menjadi reporter koran Semarang Terkemuka, The Lokomotif. Disinilah Dewes Dekker mulai merintis kemampuannya dalam berorganisasi. Ketika menjadi staf redaksi Batavia Nieuwsblad pada tahun 1907, tulisan Dewes Dekker menjadi makin pro pada kaum Indo dan pribumi. Tulisannya yang paling terkenal dirangkum dalam buku yang berjudul Max Havelaar. Di bukunya, Dekker menceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia dalam menghadapi sistem tanam paksa yang diadakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dewes Dekker membuka mata dunia tentang tanam paksa yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Berkat buku tersebut, akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan. Ernest Dewes Dekker termasuk anggota Indische Partij. Terbentuknya Indische Partij karena menganggap Budi Utomo terbatas pada masalah kebudayaan. Dewes Dekker tidak banyak terlibat di dalamnya. Sebagai orang Indo, Dewes Dekker terdiskriminasi oleh orang Belanda murni. Namun akibat politik etis, posisi mereka dipersulit karena pemerintah kolonial mulai memberikan tempat pada orang-orang pribumi untuk posisi-posisi yang biasanya diisi oleh Indo. Tentu saja pemberi gaji lebih suka memilih orang pribumi karena mereka dibayar lebih rendah. Keprihatinan orang Indo ini dimanfaatkan oleh Dede untuk memasukkan idenya tentang pemerintahan sendiri Hindia Belanda oleh orang-orang asli Hindia Belanda Indiërs yang bercorak inklusif dan mendobrak batasan ras dan suku. Pandangan ini dapat dikatakan original karena semua orang pada masa itu lebih aktif pada kelompok ras atau sukunya masing-masing. Berangkat dari organisasi kaum Indo, Indische Bond dan Insulinde, Dewes Dekker menyampaikan gagasan suatu Hindia baru yang dipimpin oleh warganya sendiri, bukan oleh pendatang. Ironisnya, di kalangan Indo, Dewes Dekker mendapat sambutan hangat hanya di kalangan kecil saja, karena sebagian besar dari mereka lebih suka dengan status quo. Meskipun kaum Indo direndahkan oleh kelompok orang Eropa murni, toh mereka masih dapat dilayani oleh pribumi. Tidak puas karena Indische Bond dan Insulinde tidak bisa bersatu, pada tahun 1912, NES bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai berhaluan nasionalis inklusif bernama Indische Partij. Wafatnya Dewes Dekker pada 28 Agustus 1950, Dewes Dekker akhirnya menghembuskan nafas terakhir, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, tepatnya di Bandung. Untuk menghormati jasanya, namanya lebih dikenal dengan Setiabud, diabadikan sebagai nama jalan di Bandung dan nama tempat di wilayah Jakarta. Selain itu, pada tanggal 9 November 1961, pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 590 tahun 1961 tentang penetapan Dewes Dekker atau Danudirja Setiabudi sebagai pahlawan nasional.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan masih ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali.